Baik, kita mulai saja pertemuan pagi ini. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada acara exit meeting PKLF SP 2020. Yang terhormat Bapak Kepala BPS Kabupaten Badung, yang saya hormati petugas PK Pemutahiran Mbak Monika Windy Triasturi dari Direktorat Duknaker BPS RI, lalu ada perwakilan bidang manajemen pendataan BPS Provinsi Bali. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati pula Ketua Bidang Manajemen Pendataan atau perwakilan bidang manajemen pendataan dan bidang analisis dan kualitas data BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Bali dan juga seluruh tim LFSP 2020 Kabupaten Badung yang saya banggakan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Ida Sang Yang Widiwase karena atas berkat karunia beliau kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka exit meeting PK Pemutahiran LF SP 2020 Kabupaten Badung. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk kegiatan PK Pemutahiran Kabupaten Badung adalah sampel yang terpilih dari pusat ya untuk wilayah Provinsi Bali. Nah, kegiatan PK Pemutahiran ini telah berlangsung dari tanggal 19 Mei 2022 sampai puncaknya pada hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan paparan dari narasumber kita, petugas PK Pemutahiran LF, yaitu Mbak Monika, apa saja temuan-temuan yang telah ditemukan di lapangan mengenai pemutahiran ini, sehingga kita semua dapat memetik early warning-nya, sehingga harapannya data yang kita hasilkan nantinya lebih berkualitas dan dapat kita pertanggungjawabkan bersama ya. Sebelumnya saya sebagai perwakilan dari bidang analisis dan kualitas data BPS Provinsi Bali mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Mbak Monik yang sudah melaksanakan PK Pemutahiran dan terima kasih banyak kepada tim PKLF SP 2020 Kabupaten Badung atas koordinasinya yang cukup kompak sehingga kegiatan kita di lapangan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Untuk acara selanjutnya kami mohonkan sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala BPS Kabupaten Badung dalam membuka acara ini, dan selanjutnya nanti setelah pembukaan dari Bapak Kepala, kita lanjutkan dengan paparan dari Mbak Monika. Setelah itu baru kita melakukan diskusi mengenai temuan-temuan yang nanti akan dipaparkan oleh Mbak Monika. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Kepala BPS Kabupaten Badung. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi atas waktu yang disediakan. Yang saya hormati perwakilan pelaksana PK dari BPS Provinsi Bali. Di sini hadir di BPS Kabupaten Badung, Bu Dewi, Pak Mondi, dan juga Pak Rando. Selamat datang. Yang saya hormati pula petugas PK dari BPS RI, Mbak Monika, yang sudah siap akan memberikan arahan bagi kita terkait dengan PK dan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan. Tim PK LF SP 2020 BPS Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Mohon maaf, undangan juga hadir dari Kabupaten Kota ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu pertama mari kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwase, karena atas berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pemaparan hasil PK Pemutahiran LF SP 2020 ini. Kegiatan ini seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi sudah dilaksanakan dari tanggal
19 kemarin ada 2 sampel yang terkena, 2 sampel BS, 1 pedesaan dan 1 perkotaan, dan bersyukurnya pelaksanaan kali ini memang tidak terlalu sulit ya, dalam artian responden bisa dikunjungi dengan tidak terlalu sulit, terutama yang kebiasaan, dan juga karena konsep kita bahwa bisa didata melalui telepon ya, ataupun WA, itu pelaksanaannya juga bisa berjalan lancar. Dan mudah-mudahan sih ke depan dalam pelaksanaan LF 2020 selanjutnya di bulan Juni juga tidak akan mengalami masalah. Nah, saya tidak bisa memberikan banyak arahan juga karena tentunya Kabupaten Badung akan menjadi objek untuk mendapatkan arahan dari Mbak Monika terkait dengan hasil, dan tentunya akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil PKLF 2020 ini. Dan saya mendengar juga bahwasanya tidak hanya Kabupaten Badung saja yang akan memerlukan untuk melaksanakan tindak lanjut, tapi juga seluruh kabupaten kota itu berdasarkan hasil PK pemutakhiran LF SP 2020 Kabupaten Badung itu juga harus menindaklanjuti. Walaupun temuannya itu adalah di Kabupaten Badung, tetapi tindak lanjut harus dilaksanakan juga untuk seluruh kabupaten kota. Maka dari itu hari ini memang sengaja diundang bidang analisa dan kualitas data LF SP 2020 seluruh kabupaten kota. Dan tadi dalam diskusi juga masih mendapatkan kendala ya istilahnya, dari sisi nanti hasil PK-nya bisa dilihat di mana gitu. Dan mudah-mudahan tadi dashboard katanya masih belum bisa dibuka, tetapi nanti teman-teman kabupaten kota akan bisa melihat dari dashboard tersebut. Cuman kalau sampai ada kendala dalam pelaksanaannya, itu komunikasi yang agak bersifat manual nanti akan dilaksanakan terkait apa yang menjadi temuan dan apa tindak lanjut yang bisa diberikan oleh masing-masing kabupaten kota. Saya tidak berbanyak memberikan arahan ya, karena juga ini hasil dari diskusi informal sebenarnya yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan hasil PK ini bisa untuk menjadi dasar meningkatkan kualitas data pemutakhiran LF SP 2020 yang sedang kita laksanakan. Waktu masih ada, kalaupun ada temuan dan nanti bisa ditindaklanjuti, mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas data pemutakhiran LF 2020 yang nanti akan digunakan dalam pendataan sampel LF 2020 nanti di bulan Juni. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya ke Bu Dewi, dan juga kami siap untuk mendapatkan arahan terkait dengan hasil TK pemutakhiran LFSP 2020. Saya tutup arahan saya dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, terima kasih Pak atas sepatah dua patah kata pembukaan tadi. Dan terima kasih juga telah mengingatkan bahwasanya setelah pertemuan ini memang seluruh kabupaten kota akan melaksanakan yang namanya input instruksi ya, input instruksi di survei.bps.go.id dengan username dan password sesuai dengan Excel yang telah saya kirimkan di grup PK LF SP 2020 Bali ya. Jadi teman-teman kabupaten kota yang lain selain Badung, artinya kita semua ya, kita semua seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali akan melaksanakan input instruksi. Nah, secara SOP sebenarnya kabupaten selain PK yang kena sampel PK itu melihat dashboard.bps.go.id garis miring LFSP 2020 ya, itu untuk melihat apa saja temuan-temuan yang sudah ditemukan di Kabupaten Badung sebagai rujukan. Namun apabila di kabupaten kota masing-masing memiliki permasalahan sendiri, bisa menambahkan instruksi
sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan di survei.bps.go.id. Jadi setelah nantinya kita semua meeting hari ini, exit meeting, teman-teman di kabupaten kota disilahkan untuk melakukan mungkin rapat kecil ya dengan kepala BPS kabupaten kota masing-masing beserta dengan bidang manajemen pendataan dan bidang analisis dan kualitas data untuk menyusun instruksi-instruksi apa saja yang akan kita sampaikan ke petugas. Dan stressing mana yang kira-kira di kabupaten kota masing-masing itu terdapat banyak kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang sebisanya kita hindari bersama-sama. Nantinya setelah melakukan rapat penyusunan instruksi, admin PK di masing-masing kabupaten kota disilahkan untuk menginput instruksi-instruksi tersebut di survei.bps.go.id dan kepala BPS kabupaten kota silahkan mengapprove atau mereject instruksi-instruksi yang sudah ditampilkan. Misalnya kalau kepala BPS kabupaten kotanya setuju atas semua instruksi yang sudah di-input, silahkan di-approve, atau ada yang diperbaiki, silahkan di-reject dan di-input kembali oleh admin PK dan di-approve kembali oleh kepala BPS kabupaten kota melalui kulsis.bps.go.id. Gitu ya alurnya ya. Jadi nantinya setelah approval dari kepala BPS kabupaten kota masing-masing, tanggal 25 Mei BPS RI akan melakukan konversi instruksi-instruksi tersebut ke dalam Kaizala. Jadi nantinya akan ada 3 announcement di grup Monef LF SP 2020 Kabupaten Kota masing-masing, yang di dalamnya juga ada koseka ya, ada koseka di dalamnya, sehingga nantinya pertama koseka akan melihat instruksi apa saja yang harus dilaksanakan dan menyampaikannya kepada petugas PPL maupun Kortim di bawah naungannya. Setelah itu ada 2 action card yaitu action card SOP dan action card konten. Masing-masing koseka akan mengisi take survei di Kaizala tersebut dan mengisi survei tersebut apakah sudah atau belum melakukan tindak lanjut di PPL dan Kortim masing-masing petugas koseka. Setelah itu kegiatan PK pemutakhiran selesai, namun pelaksanaan tindak lanjut kita lanjutkan sampai tanggal 31 Mei 2022. Demikian untuk alur SOP-nya ya untuk PK. Nah, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama apa saja temuan-temuan yang sudah dikumpulkan oleh petugas PK pemutakhiran yaitu Mbak Monika. Untuk waktu saya persilahkan kepada Mbak Monika. Silakan Mbak Monika. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Yudi, selaku Kepala BPS Kabupaten Badung. Yang saya hormati perwakilan tim PK BPS Provinsi, yaitu dari bidang analisis dan kualitas data dan bidang manajemen pendataan dari BPS Provinsi Bali, dan yang saya hormati tim PKLF BPS Kabupaten Badung dan semua bidang manajemen pendataan dan bidang analisis dan kualitas data perwakilan BPS Kabupaten Kota se-BPS Provinsi Bali. Izinkan saya untuk share screen dulu materinya. Sebentar. Apakah lihat?
Apakah terlihat? Bentar, belum nih. Ya. Untuk pada kesempatan hari ini di tanggal 23 Mei, saya melakukan exit meeting dari hasil temuan PK dan rekomendasi yang saya anjurkan untuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh COSECA nantinya. Sebelumnya saya untuk memberitahukan seperti yang telah Pak Yudi dan Bu Dewi sampaikan, bahwa sampel blok sensus yang dipilih dalam PK di PPS Kabupaten Badung adalah blok sensus yang sudah selesai atau clean diperiksa oleh Kortim. Blok sensusnya itu memiliki kejadian kematian, dan blok sensusnya diusahakan dari Kortim yang berbeda supaya ada variasi antara Kortim yang satu dan yang lainnya, dan diutamakan beda karakteristik desa atau kelurahannya. Lalu diusahakan terdiri dari satu SLS tunggal. Untuk pelaksanaan PK pemutahiran di BPS Kabupaten Badung, saya ada 2 BS, yaitu di Kecamatan Mengwi Desa Behe dan Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kaje. Yang mana Desa Behe ini klasifikasinya pedesaan dan Kerobokan Kaje klasifikasinya perkotaan. Dengan jumlah keluarga dan ruta yang dibilang katanya ini agak masih cukup lumayan sedikit dan enak ya dibanding yang lainnya yang sampai ratusan. Mengingat juga ini BS yang harus sudah selesai dan sudah selesai diperiksa Kortim, jadi ini yang saya jadikan sampel. Adapun dari 60 sampel PK yang pada 2 BS tersebut, targetnya terpenuhi 100% mendapatkan respon dari rumah tangga. Dan kebetulan yang saya lakukan pendataan ini, keduanya meskipun berbeda klasifikasi ya pedesaan perkotaan, keduanya sama-sama karakteristik penduduknya mudah ditemui dan bisa kami kooperatif. Jadi agak mudah dalam pendataan dan tidak menemukan kesulitan yang berarti. Adapun kayak seperti aparat ketua SLS tempat seperti kalian dinas ataupun ketua lingkungan cukup membantu dalam mencari keberadaan rumah tangga atau keberadaan keluarga. Untuk fokus kegiatan PK ini, untuk yang bagian PK konten atau PK konten pemutahiran ini, jadi lebih ke ketepatan identifikasi keberadaan keluarga, apakah keluarganya benar ditemukan atau keluarga baru, terus ketepatan konversi dari keluarga itu ke rumah tangga, ketepatan identifikasi kejadian kematian, dan kesesuaian posisi yang ada di PKSP 2020P, bukan PKSP, LFSP 2020P dengan penomoran bangunan di peta WB 2020. Dan untuk PKSOP, yang ditanyakan melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, kegiatan di lapangannya itu pemutahiran, dan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Untuk hasil temuan PKSOP, sebagian besar tidak ada yang dilanggar, memang tidak ada sama sekali yang dilanggar kalau dari saya tanyakan kedua Kortim yang berbeda dan 2 PPL yang berbeda. Untuk penelusuran wilayah BS tidak dilakukan secara melulu, ini tidak ada kesalahan, karena setelah saya tanyakan memang mereka mengusahakan menelusuri dulu batas blok sensus dan sangat terbantu sekali dengan aplikasi Smart BS atau SLS dalam pemutahiran, khususnya pada saat penentuan dan penggambaran posisi bangunan peta-peta. Namun saya tanya kepada PPL-nya bahwa ada beberapa dia sebenarnya tahu ada aplikasi tersebut, cuman waktu di lapangan tidak menggunakannya, hanya lewat kertas. Kalau bisa mungkin nanti selanjutnya pemanfaatan aplikasi ini lebih dimanfaatkan lagi karena sangat membantu sekali dan memudahkan PPL lebih cepat dalam pendataan. Untuk petugas yang variabel tidak berkomunikasi dengan ketua SLS, ini tidak ditemukan kesalahan karena seperti yang dijelaskan oleh PPL dan Kortim dan COSECA, dan sudah ada bukti dokumentasinya bahwa sebelum melakukan ke lapangan mereka berkoordinasi dulu dengan ketua SLS atau pengurus SLS setempat dan meminta validasi cap resmi supaya nanti ketika di rumah tangga ada yang menanyakan, mereka sudah mendapatkan izin. Bahkan untuk konfirmasi keberadaan rumah tangga juga dibantu oleh ketua atau pengurus SLS setempat. Untuk variabel yang SOP tidak memakai atribut dan perlengkapan bertugas secara lengkap, kesalahannya hanya pada APD atau face shield, kadang dipakai atau kadang dilepas karena menghambat pendataan, yang mana pada saat pendataan uap dari
pasal tersebut kadang mengganggu dan kadang suara kita jadi tidak terdengar jelas oleh responden. Dan saya sudah tanyakan kepada tim PK Pusat bahwa tidak mengenakan APD itu dianggap tidak melakukan pelanggaran, mengingat adanya himbauan pelanggaran dari Presiden. Jadi untuk yang seperti masker, rompi, tas, dan hand sanitizer tetap wajib dan semuanya sudah dilakukan oleh petugas PPL maupun Kortim dan Koseka. Dan PPL juga selalu membawa surat tugas, bercap, dan dokumen secara lengkap ketika ke lapangan. Jadi tidak ditemukan adanya pelanggaran. Untuk penandatanganan dokumen kontrak juga tidak ditemukan adanya pelanggaran. Adapun dokumen kontrak yang ditunjukkan kepada saya adalah sudah ditandatangani di atas materai 10.000, baik untuk kegiatan pendataan maupun pemutakhiran, dan sudah dapat ditunjukkan. Namun terdapat perbedaan antara dua tim, yang mana tim yang satu sudah lengkap ditandatangani petugas maupun PPK, dan sudah di-scan dan dalam bentuk soft copy, yang satunya lagi masih menunggu tanda tangan PPK, mungkin karena terlalu banyak dokumen yang ditandatangani, dan diharapkan kedepannya bisa seragam semua, jadi tidak terpencar-pencar gitu. Untuk pemutakhiran tidak dilakukan secara berurutan di lapangan dan nomor kecil dalam peta WB. Menurut pengakuan PPL dan Kortim, ini tidak ada pelanggaran karena sudah sesuai dengan urutan dari nomor yang terkecil sampai yang terbesar, dan apabila ada yang terlewat atau tidak bisa ditemui, baru nanti dikunjungi lagi. Dan apabila sampai BS selesai itu sebut masih ada yang belum ketinggalan, PPL juga bisa sambil melakukan pemutakhiran di BS lain sambil tetap berusaha menemui keluarga yang belum dapat ditemui tersebut. Hal ini juga saya baca juga dalam hasil supervisi pemutakhiran dari BPS Provinsi juga hampir sama seperti itu. Jadi emang sudah tidak ditemukan pelanggaran. Untuk PPL tidak mengunjungi bangunan tempat tinggal secara door to door juga tidak ditemukan pelanggaran. Jadi mereka emang sudah melakukan berkali-kali ke rumah masing-masing. Namun apabila ada yang belum ketemu, PPL berusaha untuk menanyakan ke ketua atau pengurus SLS tempat ataupun tetangga, keluarga, saudara yang tinggal berdekatan pada BS tersebut. Jadi tidak ditemukan pelanggaran. Untuk variabel PPL melakukan penyesuaian, jika ada perubahan dengan menggambar posisi bangunan, ini tidak ada dilakukan pelanggaran, sudah melakukan penyesuaian. Cuman terkadang apabila ada yang berubah, kadang kurang teliti dalam menggambarkan petanya posisi posisi bangunan di dalam peta. Jadi kalau bisa ya menggunakan Smart BS dan SLS. Jadi kalau memang ada aplikasi dan alat yang membantu, lebih baik digunakan daripada tidak dipakai sama sekali gitu. Untuk variabel Kortim tidak mendampingi PPL pada kegiatan penelusuran batas wilayah, ini tidak ditemukan pelanggaran karena Kortim memang benar-benar katanya mendampingi PPL saat penelusuran. Namun tidak di semua BS karena bergantian antar PPL. Mengingat satu Kortim ada 4 atau 5 PPL. Untuk Koseka dan atau Kortim tidak memberikan solusi juga tidak ditemukan pelanggaran karena menurut pengakuan PPL maupun Kortim, komunikasi berjalan dengan lancar baik melalui media komunikasi WA, grup, dan pertemuan rutin antar Kortim atau di dalam PPL di dalam Kortim. Bahkan dalam untuk tim yang di Desa Behe itu, mereka melakukan pertemuan 3 hari sekali secara rutin untuk membicarakan atau mendiskusikan kendala dan solusinya. Untuk yang variabel Kortim tidak memeriksa kelengkapan dan konsistensi hasil pendataan PPL, yaitu untuk dokumen LFS 2020 P dan Peta, tidak ditemukan pelanggaran, dan diberitahukan bahwa di BPS Badung ini melakukan bukan inovasi atau apa ya ini ya. Jadi lebih ke BPS Badung ini praktik baiknya itu menerapkan kewajiban Kortim melakukan pengisian 3 form, yaitu form pengawasan PPL, form pengecekan PPL, dan form pemeriksaan Kortim sebagai bukti akuntabilitas hasil pendataan yang mana seperti pengakuan harus dikumpulkan untuk nanti pencairan dana juga. Sebenarnya form ini mungkin sangat baik untuk tetap dipertahankan, dilanjutkan, atau ditingkatkan. Mungkin untuk BPS kabupaten kota lainnya bisa menyesuaikan dengan keadaan BPS masing-masing untuk form pemeriksaan ini. Dengan mengambil uji petik dari beberapa BS dan rumah tangga pemutakhiran, jadi
bisa terlihat apabila ada kesalahan bisa dideteksi oleh core team secara lebih dini. Untuk tadi PKSOP, sekarang mengenai PK konten. Jadi Bapak Ibu, saya sebenarnya di sini agak bingung juga waktu bikin paparan ini karena kebetulan mungkin sudah bagus ya, jadi tidak ditemukan banyak kesalahan. Jadi justru saya mungkin BPS Bandung mesti jadi contoh gitu untuk yang lain. Untuk identifikasi keberadaan keluarga sudah sesuai keberadaannya, baik ditemukan maupun keluarga baru. Posisi bangunannya juga sesuai dengan yang di peta dan sudah sesuai cakupan BS. Karena memang yang tadi saya bilang lagi berkali-kali Smart BS dan SLS itu membantu sekali sehingga meminimalisir keberadaan keluarga yang salah cakupan BS. Dan untuk identifikasi jumlah pengelolaan makan minum dan kebutuhan dalam keluarga, ini semuanya tidak ada terjadi kesalahan karena sudah sesuai. Adapun BS yang saya lakukan jadi sampel itu kebetulan tidak banyak variasinya. Jadi kebanyakan satu kakak yang dalam satu baris itu sebagian besar hanya memiliki satu pengolahan dapur. Hanya ada satu atau dua kakak yang memiliki dua pengolahan dapur gitu. Jadi untuk variasinya tidak terlalu banyak. Jadi untuk pengelolaan dapurnya lebih mudah gitu dan tidak ditemukan kesalahan dalam mengidentifikasinya. Untuk identifikasi kakak atau KRT, terdapat satu kesalahan di kerobokan KJ. Jadi kesalahannya bukan di konsepnya, tapi lebih ke PPL tidak mengetahui tentang kalau di nama di kolom 3 itu kan sebenarnya kan ada nama kepala keluarga garis miring nama anggota keluarga lainnya. Nah, PPL ini kalau semoga kelihatan ya di paparan itu. PPL ini dia mengira pokoknya nama yang ada di sini kalau dia udah KRT berarti dia kakak dan KRT gitu. Padahal kan sebenarnya yang diidentifikasi sebagai KRT itu kan yang nama pertama sebelum garis miringnya. Apakah Imade Damar Sadu ini kepala rumah tangganya? Nah, cuman PPL menggarisbawahi yang Imade Cindy itu sebagai kepala rumah tangga dan dianggap kakak itu sebagai KRT juga. Padahal seharusnya untuk itu tetap harus diganti. Jadi Imade Damar Sadu itu setelah dikonfirmasi ternyata itu nama anaknya dan Imade Sinduyasa itu KRT sekaligus kakak. Karena Imade Sinduyasa itu posisinya di nama kedua, jadi tetap dianggap identifikasi kakak atau KRT-nya itu satu, yaitu sebagai kakak aja. Nanti tulis lagi nama kepala rumah tangganya Imade Sinduyasa. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan dalam klasifikasi identifikasi KRT. Sebenarnya PPL udah paham tentang konsep KRT dan tidak salah. Cuman salah kode aja. Cuman kan ini bisa fatal untuk entry-nya nanti ya. Untuk ini variabel keempat, identifikasi kejadian kematian dalam rumah tangga. Kebetulan semua yang dari 9 kejadian kematian di BS pertama dan 7 kematian di BS kedua saya sudah cek dan tanyakan tidak ada kesalahan dan memang benar pada rentang 2017 sampai 2022 sudah sesuai. Dan mungkin untuk kedepannya perlu ditekankan lagi karena meskipun tidak ada kesalahan, PPL dan core team harus diingatkan bahwa kejadian kematian itu melekatnya kepada rumah tangga, bukan keluarga. Karena kebanyakan kan dalam satu BS itu bisa 2 atau 3 kakak itu punya orang tua yang sama. Jadi tetap itu mungkin harus lebih rinci si orang tua itu yang meninggal dia masuknya dulu rumah tangga yang mana. Dan kebetulan di yang BS yang saya jadi sampel tidak terdapat kesalahan dan sudah sesuai masuk ke ruta yang dulu menanggung orang yang meninggal tersebut. Praktik baiknya yang dilakukan oleh PPL di Desa Behe, dia untuk memastikan supaya benar-benar kejadian kematian yang dicatat dengan benar, dia menuliskan juga tahun kematiannya dan siapa yang meninggal apabila anggota keluarga tersebut ingat gitu. Jadi lebih valid gitu. Jadi kan core team juga pas mengeceknya juga lebih enak.
Mungkin apabila bisa itu bisa diterapkan, tapi itu bila ini saja sih memungkinkan, karena ini cukup membantu sekali. Jadi benar berarti yang ditanyakan benar-benar dia ingat gitu sih. Karena kadang ada yang iya ada meninggal tapi dulu tahun kapan ya gitu kan, itu harus kita dalami lagi gitu. Untuk identifikasi posisi dan nomor urut bangunan pada peta WB dan LFSP 2020P ada 3 kesalahan. Ini penyebabnya yang pertama, di PPL yang pertama dia kurang memanfaatkan aplikasi Smart BS atau SLS. Jadi cuma di awal aja dia pakai aplikasi tersebut, selanjutnya hanya lihat melalui peta kertas, mungkin agak ribet ya, banyak bawa gadget, bawa kertas yang banyak. Nah, sehingga dia kurang tepat gitu posisinya kalau dia bergeser jauh. Jadi ada yang harusnya bergeser tapi tidak diganti gitu. Kalau untuk PPL satu lagi mengaku bahwa dia memakai aplikasi Smart BS tapi hanya di zoom out, jadi nggak di zoom in lagi lebih detail lagi. Jadi kalau dari jauh kan, kalau zoom out itu kan dia benar nih titiknya, tapi pas di zoom in ternyata agak geser jauh gitu. Itu harusnya diperbaiki supaya nanti ke depannya pas waktu waktu pendataan selanjutnya lebih tepat gitu. Dan sempat saya lakukan juga uji coba aplikasi Smart BS. Apabila tidak ada sinyal internet pun, posisi petugas yang ada lingkaran biru-biru itu tetap masih bisa dilihat. Jadi bisa kelihatan nih kita posisinya di dekat bangunan mana gitu. Jadi jadi tidak perlu khawatir apabila tidak ada sambungan internet. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa pas pertama kali mau mengakses BS tersebut harus sempat tersambung internet, jadi sudah terload gitu ya, termuat peta BS tersebut. Mungkin nanti bisa dikonfirmasikan pada pengembang aplikasi tersebut untuk lebih mensosialisasikan kepada semua petugas. Untuk ini tadi memang jadi sebagian dari PK konten itu, yang kesalahan itu hanya identifikasi KK dan KRT dan posisi dan nomor urut bangunan. Selebihnya semuanya secara keseluruhan sudah sangat baik karena sudah sesuai. Karena mungkin selain dari BS-nya juga emang enak, petugasnya juga bagus. Untuk temuan lain-lain ini hanya kesalahan minor saja. Karena saya kemarin bingung karena nggak ada temuan yang saya temukan, jadi saya coba cek-cek nih dokumennya apakah sesuai yang di bahan ajar gitu. Ini hanya kesalahan minor. Jadi misalnya kalau perbaikan posisi bangunan pada peta bukan dicoret seperti ini tapi seperti ini. Ini saya ambil dari bahan ajar. Jadi kalau misalnya ada 2 kasus, kalau misalnya nomor bangunannya belum digunakan keluarga lain, langsung digeser aja posisi bangunannya. Tapi apabila nomor bangunannya udah digunakan oleh keluarga lain, kadang kan ada tuh tiap keluarga itu nomor bangunannya sama, 777777 gitu. Nah, sedangkan yang bangunan yang satunya ini sebenarnya geser jauh gitu. Nah, itu bisa dicoret di daftar P-nya, dikasih nomor yang terdekat dengan ditambahkan abjad. Ini juga di peta lagi. Penulisan bangunan yang tambahan baru yang pakai ada 21, 21A, 21B, 21D yang ada ditambah abjad itu cuman langsung gini aja 21 sampai 21D gitu. 58 sampai 8F gitu. Harusnya kan ini kayak dia tetap ditikin satu-satu tiap bangunan. Karena pas saya lihat di daftar keluarga barunya emang ditulisnya, saya lihat dari dokumen aja itu 111 gitu, maksudnya emang satu bangunan mewakilkan satu titik mewakilkan satu bangunan, jadi tidak bisa seperti ini. Kalau bisa untuk kedepannya diperbaiki gitu. Ini juga kesalahan minor aja. Jadi ternyata ada pas saya coba iseng ngecek gitu ya semua nomor bangunan yang ada di daftar P, apakah terdata semua di peta WB. Ternyata ada satu nomor urut bangunan yang saya udah cek di semua di keseluruhan petanya ada yang tidak ada di petanya. Jadi ini 1B ini ada di keluarga baru, rumah tangga baru. Tapi ternyata di peta WB-nya nggak ada. Jadi diharapkan ke depannya rekomendasinya Kortim atau PPL kalau sudah selesai mendata semua, dicek lagi tuh semua nomor urut bangunannya. Ada nggak sesuai dengan yang di P dan
yang di data WB. Mungkin kan kalau pendataan di lapangan bisa saja kelewat gitu ya. Ini hanya kesalahan minor saja seperti ini. Jadi kalau untuk nomor urut rumah tangga, kan harusnya nomor urut rumah tangga terbesar yang ada di kolom berapa nih ya? Kolom 8 itu sama dengan jumlah rumah tangga hasil pemutakhiran kan. Jadi harusnya sama. Tidak mungkin nomor urutnya lebih besar daripada jumlah rumah tangga hasil pemutakhiran. Kemarin saya juga sudah nanya kepada teman yang INAS juga. Ada dari keterangan Pasaktu pelatihan juga disarankan apabila memungkinkan, ya ini tergantung kebijakan masing-masing sih. Penulisan nomor urut rumah tangga nanti di akhir menunggu BH selesai dimutakhirkan. Dengan tetap menandai kakak yang bergabung dalam satu ruta. Sehingga tidak ada nomor urut rumah tangga yang terlewat, mengingat daftar perilis pemutakhiran itu udah berurut tuh berdasarkan nomor urut bangunan paling kecil ke nomor urut bangunan yang paling besar. Dan sebenarnya kan SOP pemutahiran kita kan juga dilakukan dari nomor urut bangunan terkecil sampai yang terbesar. Gitu. Kalau dulu kan kenapa di pendataan yang sebelum-sebelumnya langsung diisi rumah tangganya, kan kadang supaya sesuai urutan kan rumah tangganya ini, yang dekatan nomor urut rumah tangganya berurutan gitu. Seperti yang saya baca di penegasan di Kaizala, bahwa penomoran rumah tangga ini sebenarnya mencerminkan lokasi fisik keberadaan juga, sehingga menghindari konsentrasi sampel di lokasi fisik yang berdekatan. Mengingat tadi seperti yang saya bilang, untungnya dokumen P ini sudah diurutkan berdasarkan nomor urut bangunan, jadi bisa disarankan mengisi nomor urut rumah tangganya nanti setelah selesai, sudah clean, baru diurutkan. Jadi tidak ada yang terlewat. Kalau ini kan dia harus mengganti lagi ya, ada yang kelewat lagi, dicek lagi nomor rumah tangga yang kelewat nomor berapa. Untuk ini temuan lain-lainnya, ini sebenarnya dokumennya bukan dokumen BS sampel, tapi ada dokumen BS cadangan. Pas saya cek ternyata dia di blok 5B-nya, nomor urut keluarganya kosong sama sekali. Harusnya kan tetap kita tulis ya, melanjutkan dari nomor urut keluarga terbesar pada SLS dalam BS tersebut. Jadi harusnya Kortim lebih teliti lagi. Ini mungkin harus jadi perhatian, karena nanti kasihan juga yang bagian entry-nya, petugas pengolahannya maksudnya. Untuk ini juga kesan minor aja, biar agak sesuai gitu. Kan ini jumlah ART-nya kadang ada yang dikosongin gitu aja nih. Meskipun jumlahnya pas gitu ya. Takutnya jaga-jaga tetap diisi 0 gitu. Jadi biar memastikan kalau itu beneran ditanyakan. Oh, laki-laki tidak ada 0. Kalau kosong kan kadang kita nggak tahu ya beneran 0 atau emang kelupa ngisi gitu atau kehapus gitu. Hal ini hanya untuk menghindari aja kemungkinan lewat hitung atau memudahkan mengecek konsistensi. Dan ini ada juga nih pada keluarga. Jadi ada nih, kemarin saya cek, ada 2 keluarga. 2 keluarganya itu kakaknya sama-sama terdaftar dan ada dalam daftar perilis pemutakhiran. Nah, satu kepala keluarganya itu teridentifikasi sebagai yang bertanggung jawab dan satunya lagi yang ditanggung. Sehingga jadi kasusnya 2 kakak bergabung dalam satu rumah tangga. Dan ternyata ini PPL-nya mungkin kurang memahami ya. Jadi dia hanya menulis ini sudah bergabung, tapi dianggapnya keberadaan keluarganya 0, tidak ditemukan. Padahal seharusnya yang kan ini Sumadi ya, rumah tangga Sumadi kan ini ada di perilis di nomor urut bangunan 25 dan nomor urut rumah tangga 21. Jadi yang Imade Manis ini tetap nomor urut bangunan ditulis sesuai nomor urut bangunan yang Pak Sumadi, terus keberadaan keluarga ditemukan, pengolahan makannya 0, nomor urut rumah tangganya sesuai dengan nomor urut rumah tangga Pak Sumadi, lalu identifikasi kakak KRT-nya 1 karena KRT-nya adalah Pak Sumadi gitu. Bukan dibikin tidak ditemukan, karena berbeda ya antara tidak ditemukan dan bergabung dengan rumah tangga lain, keluarga lain dalam satu rumah tangga. Sebenarnya mungkin semua pada tahu, tapi mungkin hanya 1-2 PPL aja yang mungkin kelewat gitu. Untuk ini penulisan 5B, oh ini informasi NIK. Jadi kemarin saya coba tanya ke bagian PK, apakah boleh NIK itu kosong. Dan saya juga baca di penegasan, sebaiknya tetap mengusahakan
NIK itu terisi. Jadi jangan sampai kosong sama sekali, karena NIK itu kan variabel yang bisa mengetahui secara tepat perubahan domisili keluarga baru saat pemutahiran dibandingkan dengan kondisi saat SP 2020. Nah, informasi ini termasuk penting apalagi untuk keluarga baru. Namun, jika terdapat kendala dalam memperoleh informasi ini, maka rekomendasinya Kortim menginstruksikan atau menginfokan kepada PPL untuk mengusahakan mendapatkan nomor kontak KRT, di mana kan di sini kebetulan kebanyakan dia itu sebenarnya dapat nih nomor KRT-nya. Jadi mungkin bisa cara diusahakan lagi menghubungi KRT-nya, apakah bisa lihat bacakan NIK-nya atau KTP dari KTP atau KK-nya. Apabila tidak mendapat kontak KRT, maka NIK boleh dikosongkan. Tapi ada catatannya, kenapa NIK nggak terisi gitu. Karena di sini juga tidak dijelaskan kenapa NIK-nya nggak terisi. Karena kebanyakan ini karena yang menjawab itu bukan KRT-nya, jadi tidak mendapatkan NIK-nya. Untuk teman lainnya, misalnya dia nama kontaknya kebalik-balik tulisannya. Harusnya nama kontak dulu, email baru nomor HP. Terus ada juga nama kontaknya itu, jadi ternyata PPL itu kan misalnya bertanya pada Ibu A, terus dia menanyakan adakah kontak yang bisa dihubungi, ada, ibunya ngasih nomor kan, dan PPL langsung nulis aja kontaknya kontak Ibu A tersebut, padahal ternyata pas kita tanya lagi kontak yang diberikan itu kontak suaminya atau kontak anaknya, jadi tidak sesuai gitu, padahal sudah dijelaskan dalam bahan ajar bahwa nama dan nomor kontak yang diberikan sesuai, sehingga nanti ketika menghubungi kembali lebih mudah gitu saat kita mau mengkonfirmasi jadwal pertemuan saat pendataan apabila terpilih sampel. Jadi lebih ditanyakan lagi gitu. Untuk yang ini juga kesalahan minor aja sih sebenarnya. Nomor yang dicatat kurang jelas. Sehingga menyulitkan nanti petugas pengolahan. Takutnya salah menulis kontak dalam program entry gitu. Kebanyakan saya tanyakan karena dia buru-buru saat menulis atau ujung pensilnya sudah tumpul, jadi apalagi lebar kolomnya kan sangat minim ya, dengan jumlah karakter yang 12 sampai 13 digit, 11 sampai 13 digit tuh kadang nggak muat. Jadi ini ada yang saya praktik baik ya, dari ada PPL satunya lagi di Desa Behe, dia kalau menanyakan kontak dia tulis lagi di halaman di space yang kosong yang bisa buat nulis-nulis. Ini kan sebenarnya nggak apa-apa dicoret-coret ya. Nanti kalau dia udah clean, dia salin lagi di kolom tersebut. Jadi kalau misalnya petugas entry bingung lihat ini angkanya berapa, kan bisa lihat lagi di sini lebih jelas gitu. Jadi mencegah kesalahan pengentrian nomor kontak. Sayangkan kalau nomor kontaknya udah kita minta susah-susah, tapi ternyata salah gitu nomornya. Sama ini juga kemarin saya tanya, ini kenapa nggak dicentang, ternyata emang nggak ditanyain. Padahal kan sudah ada instruksi di atasnya bahwa tanda cek pada kotak itu untuk menandakan bahwa nomor yang diberikan tersebut ada nomor WA aktifnya. Dan ternyata pas dari 30 sampel yang saya tanyakan itu, beberapa nomor tidak ada WA-nya dan beberapa ada WA-nya. Jadi kan harusnya tetap di checklist dan tidak dicek. Jadi bisa menandakan ada yang mana ada WA-nya, mana nggak ada gitu. Jadi rekomendasinya Kortim menginfokan PPL untuk tetap menanyakan nomor tersebut ada WA-nya atau tidak gitu. Ini juga ada yang ada nomornya tapi nggak ada namanya. Seperti pada bahan ini rekomendasinya ada di bahan ajar, yaitu usahakan informasi kontak person kan KRT atau salah satu anggota rumah tangga. Dan di sini dibilang nama kontak person wajib diisi, walaupun nggak ada nomor HP dan email gitu. Dan kalau nggak ada bisa di strip gitu. Ini temuan lain-lainnya. Jadi kemarin ternyata ketemu pada perbedaan hasil pendidikan tertinggi KRT. Inkonsistensi ini karena perbedaan sumber informasi saja. Jadi kemarin sebelumnya menjawab istrinya atau anaknya, yang sekarang yang menjawab kepala rumah tangganya.
Jadi lebih pasti gitu pas waktu saya PK kemarin. Jadi rekomendasinya pastikan pendidikan tertinggi tersebut adalah yang benar-benar tamatkan atau dapat ijazah. Apabila ternyata istrinya atau anaknya jawabnya agak ragu-ragu nggak yakin, baiknya ya tadi itu meminta kontak ART untuk konfirmasi langsung melalui kontak telepon, WA, SMS atau bagaimana baiknya gitu. Terus ini juga bisa bisa melalui pengecekan yang kan sudah dilakukan di BPS Badung ya, pengecekan oleh Kortim melalui form pengawasan PPL dan form pemeriksaan Kortim sebagai bukti akuntabilitas sudah dilakukan dan harap dipertahankan maupun ditingkatkan gitu. Sudah ada sarananya dari BPS Badung dan sudah bagus gitu. Untuk temuan yang ini ada juga perbedaan hasil jumlah ART. Jadi kenapa bedanya? Karena kurang dalamnya probing mengenai anggota keluarga dari famili atau saudara lain yang menumpang tinggal satu dapur pada rumah tangga tersebut. Dan kurangnya probing mengenai tempat tinggal biasanya ART yang meski sering tidur di rumah tersebut, tapi ternyata dia punya rumah tangga di tempat lain gitu. Jadi kemarin ternyata dari kan pengakuannya sebelumnya ada 4 anggota rumah tangga. Nah yang satunya itu ternyata dia memang ada rumah dan emang hari-harinya tinggal di luar BS dan sekali-sekali emang tetap tinggal di situ untuk menghidupi orang tua yang numpang makan di situ gitu. Jadi pas dicek lagi ternyata jumlahnya tidak sesuai. Jadi mungkin PPL bisa sambil Pak Soto Mutahiran tetap menanyakan adanya keberadaan rumah tangga anggota keluarga lain yang ikut menumpang hidup situ di luar KK. Apakah sekolah, kuliah, atau bekerja sesuai yang ada di Bahan Ajar. Ada juga yang kasus ART ini, jadi ada seorang pria bekerja di kota A, di wilayah A. Di wilayah itu dia tinggal di ruta pada sampel BS. Dan dia juga menumpang makan di ruta tersebut. Dan sudah selama 2 tahun dia seperti itu, namun dia seminggu sekali, si pria ini pulang ke ke luar BS. Jadi misalnya dia kerjanya di Behe, tapi rumah keluarganya tuh di Singaraja. Nah, tapi dia tetap seminggu sekali pulang ke Singaraja. Kemarin kami bingung nih mau dimasukin apa enggak. Jadi pas saya tanyakan lagi ke Intama dan saya cek lagi di penegasan, di Bahan Ajar ternyata ini kadang harus diingatkan lagi ke PPL meskipun mereka sebenarnya udah tahu ya PPL ya, tapi diingatkan lagi bahwa bila orang tersebut bekerja, namun dia masih pulang minimal seminggu sekali, dicatat di anggota rumah tangga keluarganya yang asal. Tapi kalau dia bekerja dan pulangnya lebih dari seminggu sekali, misalnya 10 hari sekali, 8 hari sekali, 2 minggu sekali, dicatatnya di tempat dia sering tinggal sewaktu bekerja. Ini berlaku bagi KRT maupun ART. Jadi diingatkan lagi, kadang ini yang suka kadang bingung ya, pas kita di lapangan suka kadang kan nggak fokus gitu. Sama ada lagi kasus yang ART-nya, jadi orang tua tersebut kan karena sudah tua, jadi kadang tinggal di anak yang satu dan tinggal di anak yang satunya lagi. Adapun anak tersebut tuh beda BS. Dan sebelah kanan ini orang tuanya itu ternyata tinggalnya di rumah anaknya yang di luar BS. Cuman karena sakit, pas saya tanyakan lagi ke tim PK, melihat lagi bahwa origin base orang tua tersebut di ruta BA di BS sampel. Jadi yang orang tua tersebut tetap dicatat di ruta A pada BS sampel tersebut karena ada kemungkinan orang tersebut nanti balik lagi di ruta A tersebut. Karena belum ada kepastian bahwa orang tersebut akan pindah di luar BS. Ini pengisiannya mengikuti kasus 2 KK 1 ruta. Nah, untuk rekomendasi, nanti rekomendasi yang saya isikan bisa dilihat melalui action card Kaizala. Saya belum pernah mencoba nih action card Kaizala karena kemarin belum ada isinya. Nah, kalau knowledge BPS Go ID sudah bisa, cuman saya baru ngisi 1 karena pas tadi saya coba ngisi, dia isiannya berantakan, makanya mau saya tanyakan dulu baru saya submit. Soalnya untuk knowledge BPS Go ID yang kami input ini, kami approve sendiri, jadi takutnya kalau ada salah dan tidak rapi, itu kan bisa dilihat BPS Kabupaten Kota se-Indonesia. Jadi untuk sementara,
saya baru upload satu dulu gitu. Untuk ditanyakan supaya tampilannya lebih jelas. Nah, untuk knowledge BPS Go ID ini pakai VPN apa enggak ya? Saya juga nggak tahu. Nanti coba dicek dulu. Nanti pakai community masuknya. Nanti setelah masuk di community itu, nanti ada nih di bagian hamburger ini, garis 3 pinggir ini, pilih kategorinya rekomendasi PK. Nanti bisa search berdasarkan, kalau saya kan PK-nya di Kabupaten Badung ya, nanti ada tag-nya seperti ini. Nah, tag-nya nanti misalnya Badung kan 5103 PKLF, nanti rinciannya apa, identifikasi keluarga atau nama ART gitu. Kalau untuk SOP juga sama, teksnya bisa di search di ini, pakai langsung 5103 juga ketemu. Tapi ini nanti saat membuka ini semua temuan dan rekomendasi se-Indonesia kalau sudah emang di-input dan sudah di-approve bisa muncul di knowledge.bps.go.id. Bisa menjadi acuan juga untuk mengisi instruksi tindak lanjut. Jadi untuk pemutahiran hanya ada 2 subkategori, yaitu konten pemutahiran dan SOP pemutahiran. Nah, ini selanjutnya apa yang harus dilakukan BPS daerah, seperti yang sudah dijelaskan Bu Dewi tadi di awal, membuat tindak lanjut dan laporan. Ini timeline yang dibuat oleh tim BK BPS Pusat, bahwa yang saya lakukan 19 sampai 24 Mei itu kan sudah PK pendataannya. Nah, untuk tindak lanjut PK nanti, mulai 23 ini, hari ini, sudah ada exit meeting, terus nanti ada surat arahan Kepala Provinsi, terus perumusan tindak lanjut instruksi dari BPS Kabupaten Kota oleh bidang analisis dan kualitas data dan bidang manajemen pendataan, lalu entry rumusan tindak lanjut ke sistem oleh bidang analisis dan kualitas data, penyampaian instruksi pada petugas untuk diaplikasikan oleh Koseka Kortim BPL, lalu pelaksanaan instruksi oleh Koseka untuk diinformasikan ke Kortim dan BPL, lalu pelaporan hasil instruksi tindak lanjut oleh Koseka, bidang analisis dan kualitas data, dan bidang manajemen pendataan, yang mana Koseka ini melaporkannya melalui Kezala. Untuk laporan PK-nya nanti bulan Juni sampai Juli, karena ini digabung sekalian laporan PK pendataan. Penyusunannya oleh bidang manajemen pendataan dan bidang analisis dan kualitas data. Dari segi konten bidang manajemen pendataan, lebih ke situ, dan untuk entry laporan PK-nya oleh bidang analisis dan kualitas data. Ini timeline tindak lanjut pemutahiran. Ini 23 Mei kita pada hari ini exit meeting. Untuk hari ini sampai besok perumusan tindak lanjut PK oleh bidang manajemen pendataan BPS, lalu input instruksi oleh bidang analisis dan kualitas data. Sampai besok ini ya, Senin Selasa. Ini untuk hari Rabu 25 Mei, broadcasting kartu kendala Kaizala seperti yang diinfokan tadi Bu Dewi di awal. Lalu 25 sampai 28 Mei pelaksanaan instruksi tindak lanjut, supervisi tindak lanjut nanti oleh BPS Pusat, nanti ada lagi supervisi ke semua BPS provinsi dengan mengambil kabupaten kota yang dipilih. Koseka juga melaporkan hasil pelaksanaan melalui kartu kendali Kaizala. Lalu di 28 sampai 31 ini evaluasi tindak lanjut PK pemutahiran. Ini usul tindak lanjut PK pemutahiran seperti yang tadi Bu Dewi udah bilang, sudah Ibu katakan kalau dia sudah menge-share-nya di grup PK BPS Bali ya. Jadi untuk input instruksi nanti lewat survei.bps.go.id, lalu approval-nya oleh Kepala BPS Kabupaten Kota, login ke Kulsis, BPS.go.id menggunakan VPN, akunnya SSO. Untuk akun tambahan juga ada di situ. Cuman saya lihat di Excel-nya itu tidak ada info akun tambahan pada BPS Kabupaten Kota di Bali. Untuk pengisian instruksi dan approval-nya hanya 2 hari, 23 dan 24 Mei. Akunnya sudah dibagikan, jadi bisa mulai dilakukan. Segitu aja, terima kasih dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dewi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Monika yang
cukup detail ya untuk temuan-temuan yang sudah dikumpulkan di BPS Kabupaten Badung. Baik, kita lanjutkan dengan pertama-tama kita dengarkan dulu mungkin dari BPS Kabupaten Badung ada tanggapan atau ada pertanyaan, disilahkan, dan juga dari bidang manajemen dan pendataan BPS Provinsi Bali kalau ada disilahkan untuk berdiskusi di sini. Kita khususkan dulu ya untuk BPS Kabupaten Badung dulu ya di sini ya. Nanti setelah ini baru kita diskusi ke BPS Kabupaten Kota di luar sampel PK. Silahkan ada yang silahkan untuk raise hand atau chat di kolom chat. Disilahkan untuk BPS Kabupaten Badung kira-kira ada yang perlu di di stressing lagi atau perlu ditanggapi, silakan. Kepada Bapak Yudi, silakan Pak. Baik, Bu Dewi, terima kasih. Jadi terima kasih atas paparan yang sudah diberikan dari PK yang sudah dilaksanakan dan juga tambahan detail terkait dengan apa yang sudah dilihat terkait dengan kegiatan pemutahiran RFP 2020 ini. Memang untuk kegiatan kami sih sudah menerapkan yang namanya kita menamakannya juga penjaminan kualitas, tapi kemarin katanya tidak boleh memakai nama itu ya untuk kegiatan kita, dan mungkin kita ubah. Tapi memang formnya tidak namanya bukan penjaminan kualitas, tapi lebih ke pengecekan, pengawasan dan juga pemeriksaan. Pengecekan sendiri kan kita rancang memang 25% sampel, itu memang sedikit sekali yang kita cek untuk variabelnya, yang tujuannya inti dari pengecekan itu adalah untuk menghindarkan moral hazard, karena kita ingin yakin bahwa semua petugas itu turun ke lapangan, bukan bekerja di meja seperti itu. Tapi ada poinnya juga bahwa ada pendidikan, kemudian ada kematian yang kita cek di lapangan sebanyak 25%. Kemudian kita melakukan pengawasan itu 10%, hampir sama dengan yang dilakukan di pusat. Ada 10 rumah tangga yang kami kunjungi. Kalau untuk pengecekan ada 5 rumah tangga ya yang kami kunjungi. Kalau yang pengawasan 10 rumah tangga dengan variabel yang cukup detail. Tapi masih belum cukup detail juga kalau tadi ada temuan-temuan terkait dengan beberapa hal ya, misalnya ada WA yang nomor telepon yang tidak ditanyakan detail seperti itu, apakah ada WA-nya atau tidak yang seperti itu. Nah itu menjadi catatan kami juga. Sementara untuk tadi yang penjumlahan rumah tangga yang seperti itu, kita nyasarnya di pemeriksaan, karena di pemeriksaan kita minta 100% untuk dilaksanakan. Nah itu mudah-mudahan, tapi memang namanya juga angkanya terlalu banyak ya, artinya apa yang harus diperiksa mungkin banyak, konsistensinya yang harus dikerjakan juga banyak, itu mungkin ada saja yang terlewat, walaupun sudah masuk ke kabupaten pun itu masih ada temuan-temuan yang kita dapatkan, walaupun yang namanya penjaminan tetap kita laksanakan, karena konsistensi kita minta untuk jadi pemeriksaan yang kita buatkan itu hanya mengingatkan bahwa ini loh tolong diperiksa, ini tolong diperiksa, ini tolong diperiksa, seperti itu. Kalau memang sudah meriksa itu hanya untuk memastikan bahwa itu dilaksanakan gitu. Sementara penjumlahan itu dilaksanakan dengan kertas yang lain seperti itu. Dan untuk smart block census tadi ada rekomendasi. Memang saya tidak tahu, nanti mungkin Pak Yul bisa memberikan informasi. Saya sendiri waktu turun ke lapangan juga mendapatkan lebih banyak yang menggunakan peta WB ya untuk turun gitu.
Dan peta WB itu saja sih saya sudah cukup mendapatkan informasi bagaimana harus berjalan di blok sensusnya gitu. Cuman memang kalau dilihat dari titiknya, titik peta yang harus misalnya diubah atau ada temuan baru, yang ada keluarga baru yang ditemukan seperti itu memang kemungkinan ada kesalahan karena itu sifatnya manual gitu kan ya. Walaupun sih kalau saya lihat gambarnya sudah cukup karena rumah-rumahnya lumayan jelas sih. Kalau dilihat rumah, jalan, gang seperti itu sudah lumayan jelas gitu. Tapi yang namanya manual tetap ada potensi untuk terjadi kesalahan juga. Nah, mungkin ke depan kalau memang itu bisa memanfaatkan smart block sensus itu akan lebih bagus lagi. Sementara untuk prosesnya sih seperti itu, kita juga mengejar deadline juga karena waktunya juga seperti ini. Mudah-mudahan sih proses kerja yang kita laksanakan atau SOP yang sudah diarahkan itu bisa semua dijalankan. Kemudian kami juga menambahkan beban untuk melakukan istilahnya penjaminan kualitas di mandiri atau lokal ini. Mudah-mudahan hasilnya sih bisa lebih bagus ya dari yang kalau kita tidak menerapkan yang seperti ini. Tapi yang namanya bekerja ya ada aja yang lewat istilahnya, dan mudah-mudahan nanti seiring dengan waktu dan prosesnya masih panjang juga, ada pengolahan, di pengolahan juga akan ditemukan berbagai kesalahan. Mudah-mudahan sih tidak terlalu. Mungkin itu yang bisa saya komentari, Bu Dewi. Pak Yulianto mungkin ada tambahan yang bisa disampaikan. Silakan. Silakan Pak Yul kalau ada. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Mohon izin Ibu Monika, Bu Dewi. Kebetulan kan Bandung ini dapat terkena sampel untuk PK pemutahiran ya. Pada prinsipnya kami sudah berusaha untuk membantu dalam pelaksanaan untuk memperlancar. Itu dulu tugas saya selaku bidang pendataan, manajemen pendataan. Kemudian kalau terkait temuan ya pada prinsipnya saya menerimalah artinya apa yang sudah ditemukan dan hasil rekomendasi kita akan coba nanti tindak lanjuti agar bisa temuan tersebut tidak menjadi temuan yang sama di blok-blok yang lain dan bisa diminimalisir walaupun waktunya juga blok sensus sudah masuk ke pendataannya sudah masuk ke blok ketiga. Mudah-mudahan bisa dipakai acuan pedoman bagi petugas PPL lain atau kortimnya sehingga pendataannya bisa lebih mendekati apa yang sesuai yang diinginkan oleh BPSRI baik di buku pedoman maupun sesuai SOP-nya. Nah, barangkali kalau dari temuan-temuan yang selama 2 hari di 2 blok yang berbeda, mungkin yang perlu saya ingin juga tanyakan itu ya, terutama untuk yang di Desa Behe itu kan memang kebetulan itu kan di daftar P itu nomor urut titik bangunannya itu kan munculnya ganda ya. Misalkan nomor 1-nya bisa sampai 3 kali atau 4 kali, sementara di titik peta WB-nya hanya cuma 1 saja, 1 titik. Karena memang di Mengwi ini kemarin pada saat sensus Septembernya itu kalau dalam satu pekarangan itu ada 4 KK, 4 bangunan itu memang kemarin disepakati dikasih 1 titik saja itu. Kayaknya untuk mempermudah dalam penggambaran peta WB, karena kalau peta WB-nya itu space-nya itu nggak mencukupi, khawatirnya titiknya itu terlalu banyak, akibatnya kan agak jadi berjubel-jubel lah gitu intinya. Nah, kira-kira rekomendasi atau semacam petunjuknya mungkin dari Ibu Monika atau mungkin dari BPS Provinsi Bali, kira-kira kalau menyikapi seperti itu sebaiknya gimana agar ada keseragaman seperti itu, biar enggak nanti bisa seragam lah, artinya untuk enggak hanya di Kecamatan Mengwi saja yang terjadi seperti itu kan gitu, sehingga dengan demikian teman-teman yang di Kecamatan Mengwi itu
bisa memperbaiki ada kesesuaian antara di nomor titik bangunan yang ada di daftar B dengan titik bangunan yang tergambarkan di peta WB. Karena kalau nggak salah di peta WB ini kan akan saat digambarkan titik bangunannya kan akan digitalisasi kalau nggak salah kan seperti itu. Mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Yulianto atas tanggapannya. Kita selesaikan dulu satu-satu. Kalau misalnya di dalam satu pekarangan ada beberapa kakak atau rumah tangga kemarin, ada beberapa kakak disepakati satu titik saja di peta WB. Nah ini kebetulan di BPS Kabupaten Badung sudah hadir Bapak Inas ya, Inas LF BPS Provinsi Bali. Mungkin bisa ada satu kesepakatan atau penegasan kembali Pak yang bisa didengarkan bersama-sama oleh teman-teman di seluruh kabupaten kota sehingga nantinya akan ada keseragaman. Demikian, silakan Pak Monde atau Pak Rando, silakan. Terima kasih, Bu Dewi. Mohon maaf, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Saya mungkin menjawab atau memberikan tanggapan terhadap apa yang ditanyakan oleh Pak Yul tentang nomor di DP yang ganda, kemudian di peta jika muncul hanya satu gitu ya. Nah, jika kondisi seperti itu, langkah-langkah yang kita ambil adalah pertama, memastikan letak titik keluarga tersebut di peta. Pastikan dulu keberadaan dia, ada di posisi mana dia. Saya ambil contoh, misalkan di keluarga, di P itu muncul 5 keluarga dengan nomor urut bangunan 1 semua. 1, 1, 1, 1. Itu berulang dia satunya. Cuma di peta hanya muncul 1 titik saja. 1 gitu. Nah, pertama dipastikan dulu kesesuaian titik tersebut di peta. Kemudian, jika ada perubahan tidak sesuai, setelah kita masuk ke rumah tangga keluarga pertama, dia benar di titik 1. Kemudian, masuk ke keluarga berikutnya, yang juga mempunyai bangunan nomor 1, kita pastikan posisi di peta itu dia ada di mana. Maka dia digambarkan di peta dengan titik tertentu, sesuai dengan lokasinya, berikan nomor urut bangunan 1A. Nomor 1A ini kemudian dipindahkan ke keluarga yang bersesuaian di P. Kemudian kita menuju ke berikutnya. Masih yang di P mempunyai nomor urut bangunan 1 lagi. Kita kan udah berpindah tempat sekarang ini. Nah, di sana ditemukan lagi. Keluarga tersebut ditemukan, tapi di peta belum tergambarkan titiknya. Maka gambarkan titik sesuai dengan kondisi lapangan, nanti dia diberikan nomor 1B. Pindahkan nomor tersebut ke P. Begitu berikutnya untuk yang di P ada nomor yang ganda. Mungkin itu Pak Yul. Baik, terima kasih Pak Monde. Apakah sudah jelas nih dari tim bidang pendataan, manajemen pendataan? Sudah ada lagi? Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya dari Badung sendiri sudah clear, saya persilahkan ke
BPS kabupaten kota yang lain untuk menanyakan atau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi kembali, silakan. Silakan memakai fitur raise hand atau langsung dibuka di unmute saja. Silakan dari BPS kabupaten yang lain selain Badung. Kalau ada pertanyaan atau ada permasalahan-permasalahan khusus di kabupaten kota yang lain di luar yang sudah disampaikan tadi, silakan juga disampaikan di forum ini. Saya, Mbak. Silakan, Ya. Pak Jutawan. Terima kasih atas waktunya. Ini mungkin saya mau menegaskan kembali sih. Tadi yang di paparan enggak ini jelas juga, tapi secara pelatihan sudah tentang nomor keluarga terbesar untuk melanjutkan di 5B. Nomor terbesar yang melanjutkan di 5B. Kemarin kami menemukan satu blok sensus, ada beberapa halaman yang ternyata nomor terbesar keluarga di atas itu beda, satunya 8, satunya 57 apa. Kemarin sudah sempat diskusi juga dengan Pak Monde selaku Sedemeter. Saya mengambil keputusan untuk melanjutkan nomor terbesarnya yang 57 dari yang tercetak di bagian atas kanan. Itu satu permasalahan di kami. Tadi yang dibilangin Pak Monde juga banyak ada nomor yang sama juga kami temukan dan penyelesaiannya sudah seperti yang dijelaskan oleh Pak Monde. Satu lagi tentang konsep seminggu sekali. Seminggu sekali itu banyak sekali ada permasalahan. Kalau kita mau dalemin gitu. Ada yang bilang kadang 8 hari, kadang seminggu, kadang 9 hari malah. Itu sementara saya putuskan bahwa dia memang seminggu. Karena kalau saya ngomong seminggu sama seperti di beberapa kegiatan survei lainnya yang kata sebulan dan lain sebagainya, itu saya pakai pembulatan lah. Kalau masih rutin dia 8 hari, kalau jelas dia rutin pokoknya. Tapi kan kita nggak bisa ngomong rutin gitu. Rutin itu berarti kita ngomongnya biasanya. Jadi nggak strict harus 7 hari sekali harus pulang. Jadi kalau masih main di seputaran 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7 gitu, saya anggap masih rutin seminggu sekali. Mungkin itu dari Gianya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Jutawan. Bagaimana Mbak Monik? Pertama Mbak Monik dulu deh, nanti saya inikan ke Pak Monde atau Pak Randu. Silakan Mbak Monik menanggapi. Ya baik, terima kasih Pak Jutawan. Ini saya juga sama-sama belajar Pak. Kalau untuk yang nomor keluarga terbesar, kemarin juga ada ditemukan kasus di Kaizala PK, bahwa ternyata kan di BS tersebut ada 2 SLS dalam 1 BS, sehingga dia nomor keluarga terbesarnya beda nih, kayak tadi kata Bapak temukan ya. Kalau emang asal SLS-nya jelas, bisa tuh Pak ditulis ngelanjutin sesuai dengan SLS yang bersesuaian, asalkan identitas LS-nya ditulis. Tapi untuk yang memilih yang mana, mungkin nanti bisa tanya ke Pak Monde aja daripada saya salah ya Pak, kan untuk sebagai INAS. Ya, namanya konsep seminggu. Ya. Kalau untuk yang konsep seminggu sekali, benar kata Bapak. Jadi misalnya emang kita lihat dari rutinnya, kan nggak mungkin, kadang kan orang juga nggak mungkin ingat kan saya 10 hari sekali gitu. Kita ngelihat dari pengakuan respondennya aja gitu, seminggu sekali pulang rutin berarti masuk ke anggota rumah tangga keluarganya asal gitu. Tapi kalau udah jelas kan kadang dia pulang 3 minggu sekali, berarti kan udah jelas tuh Pak, berarti kan langsung masuk ke rumah dia biasa tinggal saat kerja. Biasanya kalau kayak gitu ingat aja rumah tangga. Makasih juga Pak untuk penambahan penjelasannya. Itu jadi saya sekian. Silakan Pak Monde. Terima kasih Bu Dewi. Kemarin juga sudah sempat saya diskusi dengan Pak Jutawan
bahwa di masing-masing halaman itu ada nomor urut keluarga yang berbeda-beda, yang nomor urut keluarga terbesar yang berbeda-beda. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, mana yang kita gunakan, saya bilang lebih amannya menggunakan yang paling besar pada halaman tertentu. Jadi menghindari double ataupun kejadian di saat pengolahan dengan sistemnya takutnya ada permasalahan. Ya, secara pelatihan kemarin itu nggak ada penjelasan jelas, namun yang dijelaskan itu hanya nomor bangunan terbesar gitu aja. Jadi saya putuskan di diskusi tersebut untuk menggunakan nomor urut terbesar pada suatu halaman. Demikian Bu Dewi. Untuk yang yang bekerja pengertian seminggu sekali itu betul Pak Jutawan, jangan setek dengan 7 harinya, tapi kebiasaan dia biasanya dia pulang mudik seminggu sekali, enggak, kebiasaan dia. Karena bisa aja karena ada suatu hal selama 2 minggu atau sebulan ini yang biasanya dia seminggu sekali pulang karena kesibukannya, jadinya dia tidak seminggu sekali pulang. Demikian Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Monde. Sampun jelasnya. Dipersilahkan bagi yang lain. Saya ada tambahan satu di pengolahan mungkin bisa. Boleh. Silakan. Ini kan masih pengolahan gini juga ya. Kemarin masih ditemukan note kesalahan di program entry terhadap rumah tangga keluarga baru yang pengelolaan makan minumnya 0 di kolom 7. Jadi ada keluarga baru pengelolaan makan minumnya 0 karena dia bergabung dengan keluarga lain di pre-printed yang sudah tercetak. Itu masih ada note, katanya ada perbedaan nomor. Padahal secara nomor di kolom 8 nomor rumah tangga yang dari yang baru di 5B sudah ditunjuk nomor induknya di pre-list yang sudah tercetak. Masih ada note catatan, saya belum sempat ke bawah, mau saya balik gitu. Mau saya balik yang saya coba mungkin yang di pre-list walaupun kenyataannya dia sebagai induk, saya coba dia dinulin di pengelolaan makan minum. Di barunya saya coba 1, maunya seperti itu, tapi belum sempat turun ke pengolahan. Nanti saya coba, tetapi itu masih terjadi. Gitu. Artinya kan tidak sesuai dengan yang kita pelajari antara data entry, program data entry-nya. Masih ada note catatan yang membuat tukang entry juga agak berpikir. Terima kasih. Baik, Pak Jutawan, mungkin nanti akan kami fasilitasi. Demikian ya Pak Monde ya, kalau misalnya ada info seperti ini akan kami fasilitasi informasinya ke bidang pengolahan data. Gitu ya. Terima kasih Pak Jutawan atas informasinya. Disilahkan bagi yang lain, BPS Kabupaten Kota yang lain, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa atau mengenai entah itu mengenai konten, entah itu mengenai PK-nya sendiri, entah mengenai alur tindak lanjut. Karena kan setelah ini kita akan hari ini dan maksimal besok itu instruksi sudah harus di-approve kepala BPS Kabupaten Kota masing-masing ya. Kemungkinan ada yang masih bingung nggak alur SOP, siapa mengerjakan apa, masuknya kemana, dan segala macam, silahkan. Atau sudah jelas nih di semua kabupaten kota, kalau sudah jelas, di notis aja sudah jelas gitu. Mohon maaf, izin Mbak dari Jembrana. Oke, dari Jembrana silakan. Mohon maaf, saya mewakili dari bidang pendataan dan analisis. Ini baru pertama kali saya ikut
langsung ikut exit meeting gitu kan. Di awalnya tidak ikut. Mungkin di sini saya miss di bagian alur dari penjelasan tadi kan nanti tanggal 23, 24 itu perumusan tindak lanjut PK dari masing-masing kabupaten kota. Artinya di sini saya memahami bahwa saya memahaminya tadi berarti temuan-temuan yang tadi cukup temuan-temuan yang tadi yang kita yang kita rumuskan seperti Mbak ya. Padahal masih berhenti ini Zoom-nya, apakah di kejadiannya di sini atau di Jembrana sinyal? Oke, dicek dulu Oke, silahkan Fendi. Saya berubah. Nge-freeze lagi ya. Apa saya aja ini? Nge-freeze. Mohon maaf, saya hilang tadi. Oke. Silakan dilanjutkan, Fendi. Baik. Lebih di ini sih, saya mohon penjelasan yang alur lagi sih. Mohon maaf kalau ada miss. Siap, ditangkap. Siap. Oke, saya jelaskan kembali. Alur PK kita ya. Hari ini kita melaksanakan sebenarnya ini exit meeting hanya ada di BPS Kabupaten Badung karena Badunglah yang menjadi sampel PK. Namun kami dari BPS Provinsi Bali berinisiatif untuk mengajak teman-teman di kabupaten kota yang lain untuk mendengarkan, sama-sama kita dengarkan apa saja temuan-temuan yang sudah dikumpulkan oleh petugas PK. Hal ini kita kumpulkan untuk kayak kita udah punya pengetahuan umum dulu apa yang terjadi, artinya apa yang kesalahan-kesalahan apa yang sudah ditemukan di BPS Kabupaten Badung. Kalau di BPS Kabupaten Kota yang lain juga terdapat kejadian yang sama gitu ya. Terdapat kejadian yang sama. Kira-kira kita kan bisa juga mendengarkan sama-sama rekomendasi apa dari petugas PK. Itu pertama. Namun pada saat nanti input instruksi di survei.bps.go.id-nya itu oleh admin PK, kalau ada kejadian-kejadian di luar temuan BPS Badung ini, untuk BPS Kabupaten Kota yang lain, silahkan menambahkan instruksi-instruksi apa yang Bapak Ibu kira-kira penting gitu loh. Kira-kira penting. Jadi kalau misalnya, di Badung ternyata nggak ketemu nih permasalahan mengenai kematian misalnya. Sedangkan di BPS Kabupaten Kota yang lain ketemu nih kesalahan entah itu dari pengawasan, entah itu dari supervisi teman-teman di Kabupaten Kota, entah itu dari laporannya Koseka, itu silahkan menginput di dalam survei.bps.go.id permasalahan yang masalah kematian tadi. Apa stressing apa, perintah apa yang mau diberikan kepada Koseka dan PPL dan Kortim itu dengan kalimat yang jelas, padat, dan mengena gitu ya. Artinya nggak usah bertele-tele karena di dalam survei.bps.go.id juga dibatasi karakternya. Kalau nggak salah 180 kalau nggak salah ya, 180 karakter yang hanya dimuat di dalam survei.bps.go.id. Jadi nantinya pertanyaan-pertanyaan yang ada di survei.bps.go.id itu, apakah terdapat kesalahan pada variabel kematian gitu misalnya ya. Kalau misalnya pun tidak ada kesalahan kematian yang ditemukan, tetapi teman-teman BPS Kabupaten Kota memperkirakan itu merupakan
variabel yang penting dan kemungkinan akan terjadi kesalahan yang sering di sana, silahkan untuk menginput instruksinya di sana gitu loh. Klik iya dan selanjutnya dituliskan instruksinya apa. Gitu. Jadi yang sudah dijalankan. Sebentar ya, Mbak Dewi, saya potong. Baik yang selama ini, kita kan udah jalan semingguan lebih nih. Baik yang sudah diinstruksikan, yang sudah pernah kita instruksikan dari hari pertama sampai hari ini, kita bisa input di sana juga kan? Bisa. Oke, Bisa. terima kasih. Jadi temuan-temuan teman-teman di pengawasan, di supervisi, silahkan juga di-input kalau misalnya pun sudah disiarkan gitu ya, sudah disiarkan begini caranya, yang ini salah, tolong diperbaiki menjadi begini, silakan juga di-input di instruksi itu. Artinya terdokumentasilah semua apa-apa yang kita sudah instruksikan. Namun ada catatan juga, memang semua penting ya, variabel semua penting, tetapi nggak harus semua variabel itu apakah ada kesalahan, iya. Artinya BPS Kabupaten Kota lah yang akan menentukan prioritas variabel-variabel apa yang harus di stressing di sana gitu loh, di dalam instruksi PK itu. Itu untuk tanggal 23 dan 24. Artinya setelah pertemuan ini silakan teman-teman melakukan rapat kecil dari bidang manajemen pendataan, bidang analisis dan kualitas data, kepala BPS Kabupaten Kota masing-masing untuk menyusun instruksi-instruksi apa aja yang akan diinputkan ke dalam survei.bps.go.id. Setelah disepakati bersama-sama, silahkan admin PK, dalam hal ini mungkin di bidang analisis dan kualitas data, untuk menginput ke survei.bps.go.id dengan username dan password yang ada di Excel yang sudah saya kirimkan. Setelah itu masukkan instruksinya apa aja, lalu kepala BPS Kabupaten Kota masuk melalui Kulsis untuk meng-approve. Kalau misalnya rapat tadi hanya bidang manajemen dan pendataan aja, pas dilaporkan ke kepala BPS Kabupaten Kota, ada yang kurang ini nggak kayak gini kalimatnya, di reject aja, dan admin PK wajib untuk memperbaiki. Setelah itu mengsubmit kembali dan di kulsis bps.go.id kepala BPS wajib untuk meng-approve. Ya kayak snapper itulah ya. Jadi approve lagi. Habis itu tanggal 25 nih hari Rebo ya. Hari Rebo BPS pusat akan mengkonversi instruksi-instruksi tersebut menjadi instruksi dan action card yang akan dikirimkan ke Kaizala. Kaizalanya melalui grup Monef LF SP 2020 Kabupaten Kota masing-masing. Kan di grup Monef Kabupaten Kota itu ada Koseka ya. Ada Koseka, mohon dikonfirmasi kembali, ini kami menanyakan kemarin di Badung apakah Koseka masuk di dalam grup Monef LF, itu masuk. Mohon konfirmasi di semua kabupaten kota. Nah, nanti akan dikirimkan ke sana, ke action card-nya, ada dua ke action card-nya, ada action card SOP dan ada action card konten. Dan juga akan dikirimkan satu announcement tentang tindak lanjut apa saja yang harus dilakukan oleh Koseka. Nah, pertama-tama tanggal 25 itu Koseka harus membaca dulu apa sih instruksinya di grup Kaizala. Habis itu Koseka meneruskan instruksi itu kepada PPL dan Kortim di masing-masing artinya naungannya. Baik itu berdasarkan via WA atau lewat pertemuan langsung. Nanti akan dibuktikan dengan mungkin ya, kami juga sebenarnya tidak meminta untuk pembuktian administrasi, cuma untuk menghindari PK ini menjadi suatu cuma ini aja ya, cuma syarat aja ya. Itu paling enggak di WA grup kecilnya Kortim yang ada PPL dan Koseka, PPL dan Kortim itu paling enggak sudah disampaikan nih instruksinya. Paling enggak nanti bisa di-screenshot perintahnya itu, atau di pertemuan kan nanti ada laporannya Koseka ya, laporan Koseka bisa itu nanti juga menjadi bukti akuntabilitas. Setelah itu
Koseka setelah memberikan instruksi kepada PPL dan Kortim, PPL dan Kortim silahkan untuk melakukan tindak lanjut apa yang diperintahkan. Setelah itu, Koseka wajib mengisi teks survei yang lagi dua itu, yang action card SOP dan action card konten. Dua-duanya diisi. Nah, tugas dari BPS Kabupaten Kota adalah memastikan seluruh Koseka mengisi survei tersebut. Jika ada Koseka yang tidak bisa mengisi, artinya teks survei tersebut, harus menyertakan surat pernyataan. Nanti akan kami kirimkan template surat pernyataan tidak bisa mengikuti tindak lanjut. Kalau terjadi sesuatu ya misalnya sakit atau apa, silahkan alasannya juga disampaikan di sana. Sehingga semua harusnya kalau di kita ada berapa ya, Koseka itu seluruhnya melakukan take survei di survei.bps di Kaizala, masing-masing. Habis itu sudah selesai untuk pemutahiran. Nanti di Juni akan ada lagi PK pendataan rumah tangga C2. Demikian. Kalau sampai penjelasan seperti itu, apakah bisa diterima atau masih ada? Silakan. Siap, sudah. Makasih banyak. Yang lain dari BPS Kabupaten Kota yang lain disilahkan untuk melakukan diskusi kalau ada. Ada? Tidak? Atau dari bidang pendataan, manajemen pendataan, disilahkan kalau ada stressing, penegasan atau apa, silakan. Atau dari Alit mau ini, silakan Alit. Bentar, Bu. Ya mungkin satu aja ya. Tadi saya dengar di rekomendasinya dari Mbak Monika terkait yang nomor urut rumah tangga itu ya. Kan ada direkomendasikan agar nomor urutnya itu Bisa dideketin mic-nya kekecilan. Tes, kedengaran? Mantap. Tadi di rekomendasi dari Bu Monika ada direkomendasikan agar nomor urut rumah tangganya itu berurutan gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini kalau seingat saya di kelas kemarin sih nggak ada ya. Kita dianjurkan atau direkomendasikan seperti ini. Jadi isinya ya sesuai di lapangan gitu. Nomor satunya bisa di halaman 2, bisa di halaman 5, di halaman 7 gitu. Sesuai dari kunjungan petugasnya di lapangan. Nah, rekomendasinya ini gimana nih? Apakah harus kayak gitu? Mengingat sudah ada beberapa dokumen yang dikumpul dan kemarin saya terima karena kan memang kita nggak mewajibkan yang kayak gini. Mungkin itu aja, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Lid pertanyaannya. Mungkin pertama apa dari Pak Mone dulu deh. Apa namanya? Kita sepakati dari grup INA sendiri bagaimana? Silakan Pak Mone. Terima kasih Bu Dewi. Untuk penomoran nomor urut rumah tangga secara SOP, kita akan datang ke suatu bangunan berdasarkan peta yang kita bawa, mulai dari nomor urut bangunan terkecil. Nah, setelah ketemu di sana, ada berapa rumah tangga, baru kemudian nomornya itu dituliskan di P. Kemungkinannya di P itu tidak selalu dari halaman pertama nomor 1. Bisa saja dia halaman ke-10 atau halaman ke-11 atau halaman keberapa dia ditemukan di lapangan. Jadi nomor urut di P itu tidak mesti harus dari halaman pertama 1, 2, 3 baru halaman berikutnya, tetapi mengikuti temuan pada saat kita di lapangan. Dia berada di bangunan pertama misalkan, setelah di P ketemu di halaman 10 itu. Maka rumah tangga tersebut diberikan nomor 1 di halaman 10. Itu sih secara SOP penomoran rumah tangganya. Ya, Lid.
Masih sama ya? Masih sama, Pak. Ya. Silakan Mbak Monika kalau ada yang perlu disampaikan. Oh iya Pak Alit, jadi gini, itu hanya penyaranan kalau misalnya daftar P-nya itu ideal. Jadi itu kalau misalnya dia kalau daftar P-nya ideal itu biasanya dia kan dia halaman 1 itu nomor urut bangunan 1 ya, 2, 3, 4 itu kan udah urut ya kalau di daftar P yang kita dapat itu ya. Nomor urut bangunannya sudah urut dari yang nomor urut kecil sampai besar. Dan bila petanya sesuai, kebetulan yang kemarin saya dapat itu nomor urut di halaman pertama itu nomor urut 1, 2, 3 bangunannya. Terus nomor urut bangunannya di peta juga sudah sesuai. Jadi itu hanya saran dianjurkan apabila menghindari ada yang kelewat nomor urut rumah tangga saja. Karena kemarin ada beberapa penegasan yang membolehkan seperti itu, dianjurkan. Karena urutan di halaman tersebut sudah sesuai dengan lokasinya. Jadi pas waktu kita ketemu tuh emang biasanya udah berdekatan gitu. Jadi biasanya dari halaman pertama udah ketemu di bangunan pertama. Itu apabila kita melakukan pemutakhirannya dari bangunan yang terkecil sampai besar. Cuman tadi saya bilang lagi di bawah ini pengimplementasiannya dianjurkan menurut kemudahan implementasi di lapangan, karena kan saya tidak tahu nih kondisi di lapangannya di BS lain tuh gimana kondisi peta dan daftar playlistnya gitu. Dan ya kalau bisa seperti itu sih. Nanti juga mungkin lebih ke nanti PPL atau Kortimnya mengingatkan untuk mengecek nomor rumah tangganya supaya tidak ada yang terlewat gitu aja. Terima kasih. Maaf Nimbrung, itu berarti kan kalau rekomendasi kan harus disesuaikan dulu. Sekarang kalau rekomendasinya dia harus diurut, nanti kita kan seolah-olah tidak menjalankan rekomendasi jadinya. Mungkin yang ditanya Alit itu redaksi rekomendasinya diubah, gitu. Nomor urutnya tadi, memulainya tadi. Maaf Pak, jadi kemarin kami disarankan dari PK itu hanya memberi rekomendasi. Masalah dari instruksi kabupaten seperti apa, itu diserahkan ke kabupaten. Jadi kami hanya memberi rekomendasi sebagai acuan BPS Kabupaten Kota, nanti instruksinya tidak harus seperti ini nih, yang lain saja yang lebih aplikatif gitu di lapangan. Jadi kalau PK ini hanya tujuannya memberikan rekomendasi saja, tapi instruksi tetap redaksinya dari BPS Kabupaten Kota masing-masing menyesuaikan kondisi dan kalau dia itu berseberangan dengan rekomendasi apa enggak enggak, ini saya ngomongin naskah sih. Kalau dia rekomendasi yang kita keluarkan di kabupaten itu berseberangan ternyata dengan yang di ini, padahal itu boleh gitu. Nanti kan seolah-olah kabupaten tidak menjalankan rekomendasi, itu maksud saya. Nah, kalau redaksi rekomendasinya diubah bahwa memulainya dari langsung aja ditambahin, memulai dari nomor urut kecil atau ditambahin sesuai enaknya di lapangan gitu. Ya, mungkin nanti itu saya perbaiki Pak. Cuman kemarin itu sih, nanti saya perbaiki juga mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, takutnya nanti kalau berseberangan dia seolah-olah kabupaten tidak menjalankan rekomendasinya. Kalau masih searah walaupun agak mereng dikit kan menjalankan namanya. Kalau berseberangan nanti dia seolah-olah tidak menjalankan. Terima kasih. Pak Yudi ketawa. Oke, jadi saya nangkep dah ininya ya, esensinya. Intinya gini, kalau bisa karena tidak menyalahi SOP dari artinya pembelajaran di kelas, SOP pembelajaran di kelas, bisa nggak nanti pada kalimat kalimat rekomendasi PK, Mbak, kalimat rekomendasi PK idealnya gitu ya, idealnya dimulai dari nomor urut bangunan terkecil dan dilanjutkan secara berurutan. Namun tanda koma, namun apabila nantinya menyusahkan di dalam pelaksanaan lapangan, disilahkan untuk melakukan penyesuaian, hanya saja harus dipastikan bahwa nomor urut tidak door to door dan tidak ada nomor urut yang ganda ataupun yang terlewat. Kalau demikian redaksinya bagaimana Pak Jutawan? Oke nggak? Pas. Oke. Jadi kalau bisa Mbak, jadi teman-teman kabupaten kota juga tidak membongkar lagi dan itu pun juga tidak menyalahi SOP-nya
LF di kelas, istilahnya pembelajaran dari INAS, sehingga kami mohonkan izin untuk memperbaiki sedikit redaksi rekomendasi yang nantinya muncul di dashboard. Demikian Mbak Monik, izin. Terima kasih. Silahkan kalau yang lain ada lagi yang perlu ditanyakan. Open mic silahkan, tapi jangan komedi ini ya, stand up komedi ya. Open mic bukan stand up komedi. Silakan yang lain. Mohon maaf Mbak, saya telah membuka knowledge.bps.go.id. Cuma di situ hasil temuannya mungkin tidak selengkap yang di paparan ya, atau mungkin belum selesai gitu ya. Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Monik. Mbak Monik baru hanya submit satu permasalahan, sehingga karena masih berantakan posisinya kelihatannya, sehingga Mbak Monik masih berkoordinasi dengan tim dashboard knowledge, sehingga nantinya bisa lebih enak dilihat gitu. Kalau sudah enak dilihat nanti akan disubmit kembali oleh Mbak Monik. Demikian. Siap. Terima kasih. Oke. Untuk sementara dashboard, udah ada yang bisa buka belum dashboard? Sudah bisa, tapi isinya. Oke. Untuk yang dari admin PK masing-masing belum bisa ya? Kalau saya ini masih blank. Kalau saya di progres PK masih blank, entah karena email belum dimasukkan, artinya di assign, entah karena memang dashboardnya belum siap gitu. Nah, maka dari itu, daripada kita menunggu dashboard yang belum jelas juntrungannya, berikut sudah saya kirimkan bahan paparan exit meeting dari Mbak Monika sebagai bahan teman-teman BPS Kabupaten Kota yang lain dalam melakukan penyusunan instruksi. Selain yang dipaparkan oleh Mbak Monik, silahkan untuk menambahkan atau mengurangi yang dari Badung juga boleh, apa-apa saja instruksi yang dari BPS Kabupaten Kota masing-masing. Karena nantinya yang masuk ke Kaizala Monef BPS Kabupaten Kota itu unik ya, berdasarkan instruksi masing-masing dari BPS Kabupaten Kota masing-masing. Jadi nggak mungkin nanti instruksinya yang di Denpasar masuk ke Jembrane atau yang Jembrane masuk ke mana gitu. Jadi akan apa yang diinstruksikan oleh Kepala BPS Kabupaten Kotanya itu yang akan masuk ke Kaizalanya teman-teman Koseka. Demikian. Ada lagi yang teman-teman yang lain jelas nggih? Semoga bisa berjalan lancar kecuali dashboard ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Akan saya koordinasikan lebih lanjut dengan tim di pusat. Untuk di Badung sudah oke. Yang lain sudah ya, kalau sudah bisa saya. Oke, silakan Ayuni. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah coba untuk mengisi di survei.bps.go.id ya, Mbak. Itu di blok 2 itu merupakan instruksi perbaikan atau korektif gitu kan. Ketika misalnya ini ada pertanyaan, apakah ada kesalahan identifikasi keberadaan keluarga? Ketika misalnya memang tidak ada kesalahan pada saat temuan PK, berarti kita tetap dianggap tidak ada kesalahan seperti itu ya. Berarti itu tidak menjadi instruksi untuk teman-teman yang lainnya seperti itu. Apakah seperti itu yang dimaksud atau seperti apa, Mbak? Jadi ini kan setiap pada saat pengisian instruksi itu kan di survei.bps.go.id itu ada pertanyaan apakah ada kesalahan identifikasi keberadaan keluarga, apakah ada kesalahan identifikasi kakak atau KRT. Tadi kan beberapa memang saya lihat kan memang tidak ada kesalahan seperti itu. Kalau misalnya tidak ada kesalahan berarti kan dianggap tidak seperti itu, atau tetap kita memberikan instruksi ke teman-teman yang lain untuk memperhatikan itu, takutnya akan terjadi kesalahan
seperti itu di tempat yang lain, seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Ayu Mani atas pertanyaannya. Jadi seperti penjelasan pada saat pelatihan admin PK kemarin, sepenangkapan saya seperti ini. Kalaupun di temuan PK itu tidak ada kesalahan yang ditemukan, tetapi BPS Kabupaten Kota menganggap variabel itu sangat-sangat penting, mungkin nggak ditemukan oleh petugas PK, tetapi kita pas pada waktu supervisi, pas pada waktu pengawasan, pas pada waktu PK-nya teman-teman di Kabupaten Badung ya, yang kalau POM pengawasan, POM pengecekan, POM pemeriksaan itu ada kesalahan, silahkan untuk ditambahkan saja instruksinya. Kalau misalnya teman-teman merasakan itu sudah oke nih di BPS Kabupaten Badung, cuma hal minor aja itu dan tidak distressing di sana, lewatkan saja. Artinya tidak terjadi kesalahan. Tapi kalau misalnya masih ditemukan dan jumlahnya juga cukup besar, silakan untuk masukkan saja sebagai instruksi. Gitu yuk. Untuk penjelasan di pelatihan admin kemarin. Sama seperti BPS Kabupaten Kota yang lain ya, kan tidak melaksanakan PK nih, tidak ada pelaksanaan PK dari BPS pusat. Kalau dalam pelaksanaan lapangannya ditemukan atau menjadi stressing dari teman-teman BPS Kabupaten Kota untuk variabel yang itu, silakan untuk artinya gini, survei.bps.go.id ini tidak menjadi sebuah penilaian ya, tidak menjadi sebuah penilaian satker bahwa di sini banyak terjadi kesalahan, di situ tidak terjadi banyak kesalahan, bukan seperti itu. Tetapi kita memang lebih ke early warning-nya itu tadi, early warning-nya, bagaimana kita bisa untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi di lapangan. Demikian Ayu Bani. Yang lain, saya beri kesempatan kalau ada. Ada nggak? Cukup? Kemungkinan cukup ini ya. Pak Rudi? Pak Rudi ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan Pak Rudi. Nah, mungkin apa bisa 10 variabel temuan hasil PK itu, walaupun di kabupaten yang tidak terkena PK itu tidak terjadi kesalahan. Instruksi kita menginstruksikan ini bukan apa bisa diganti semacam warning ya, siapa tahu, karena ini kan pelaksanaan pelaksanaan kan belum selesai. Tetap aja bukan sebuah instruksi, alasannya tetap kita di kode 1 ya, ada kesalahan, tetapi isiannya hanya warning, siapa tahu nanti tidak ada kejadian. Jadi instruksinya berupa warning aja, kalau bisa seperti itu. Itu aja, terima kasih. Oke, siap Kong. Jadi nanti warning aja, sebagai warning aja. Berarti udah oke ya untuk kemana-kemananya habis ini gitu. Udah alur PK-nya udah oke ya. Alur PK. Alur tindak lanjut PK udah di seluruh kabupaten kota udah firm ya. Saya bawa kata-kata firm lagi. Kebanyakan rekon nih. Gimana teman-teman yang lain? Udah, kalau udah kita cukupkan. Kalau ini sudah mendekati jam 10 juga. Kalau ada disilakan, enggak ya? Oke deh. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kegiatan LF kita secara umum berjalan lancar dan mendapatkan data yang berkualitas ya. Benar-benar itu tujuan kita.
Terima kasih banyak kepada BPS Kabupaten Badung yang telah menjadi sampel PK atas koordinasinya, atas di lapangan kemarin juga sudah sangat baik. Semoga temuan-temuan ini kita bisa instruksikan kembali ke PPL dan Kortim di lapangan, sehingga nantinya data yang kita dapatkan, kalau kata Pak Romzi, ini saya mengutip kata Pak Romzi, kualitas data harga mati gitu ya, sehingga kita semua bisa next dari ini mungkin nanti menjadi kerangka contoh atau sensus penduduk ini, dan bisa analisisnya ya, ujung-ujungnya itu dianalisis ya, analisis kependudukannya, baik itu setiap variabel-variabel nantinya akan sesuai dengan keadaan di lapangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk penutup Pak Yudi, saya berikan waktu untuk menutup exit meeting kali ini. Terima kasih. Baik, Bu Dewi, terima kasih. Jadi mungkin demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dan juga undangan dari BPS Kabupaten Kota seluruh Bali. Kegiatan ini kalau bisa dibilang ya adalah, kalau bisa dibilang ini baru pertama ya, polanya seperti ini gitu ya. Dan ini juga merupakan pembelajaran yang nantinya mungkin akan lebih intensif lagi, karena terus terang kami merasakan informasi seperti ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama di awal-awal kegiatan ya, karena pada saat baru turun ke lapangan itu lumayan ada, terutama pekerjaan sensus seperti ini, petugas ada banyak yang baru juga, informasi terkait dengan apa yang perlu menjadi perhatian, apa yang sudah dikerjakan tapi ada kesalahan, itu di awal-awal mungkin sangat-sangat diperlukan. Nah, mungkin kalau dilihat dari posisi waktu, ini kan tanggal 25 ya, kita akan memberikan instruksi seperti itu. Sisanya tinggal 6 hari, mudah-mudahan sih masih ada yang yang bisa dikerjakan terkait dengan lapangan khususnya, karena sisa waktunya hanya 6 hari, tapi selebihnya mungkin setelah dokumen masuk gitu ya, itu yang akan menjadi perhatian kita untuk hasil PKI. Jadi mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi dasar kita untuk memperbaiki kualitas yang terpola ya, yang bisa dijadikan acuan oleh semua yang bekerja tanpa harus khawatir apakah kualitas yang dikerjakan oleh tim, baik itu PPL, Kortim, Poseka, dan supervisor juga yang ada di kabupaten itu sudah bisa berjalan dengan lancar. Tapi kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan kali ini ada yang kurang berkenan ya, Mbak Monika, dalam hal pelaksanaan PK-nya, kemudian dari BPS Provinsi dalam pelaksanaan pendampingan untuk PK ini, kemudian untuk yang diundang juga dari Kabupaten Kota, kalau ada hal yang tidak berkenan kami juga mohon maaf. Ya, mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sekalian tutup ya, Bu Dewi ya. Tutup kegiatan ini dengan para Masati. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Yudi, dan terima kasih buat teman-teman semua. Diingatkan untuk hari ini dan besok untuk input instruksinya ya, maksimal besok tanggal 24 Mei 2022 itu sudah di-approve ya, sudah di-approve kepala BPS Kabupaten Kota masing-masing. Silakan teman-teman, ada ini boleh minta screenshot ini alat dokumentasi boleh? Oke, teman-teman silakan untuk membuka kamera, membuka masker boleh. Tunjukkan senyum terbaik. Ternyata manis juga Mbak Dewi. Waduh, makasih loh Pak Jutawan. Kata-kata manis hari ini dimulai dari Pak Jutawan.
1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Semoga lancar di lapangan dan sukses selalu semua buat kita. Sehat-sehat terus ya. Dah. Boleh silakan di leave meeting. Engkong.